Demikian Junadi dapat melaporkan dari Kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Sidamulya. Ini sedang dilakukan proses pemakaman jenazah seorang ibu yang diketahui dari informasi yang kami himpun dinyatakan positif COVID. Tapi untuk proses pelaksanaan pemakaman sendiri ini pihak keluarga menolak untuk menggunakan protokol. Sementara dari informasi yang kami himpun dari pihak Satgas sendiri sudah melakukan mediasi, edukasi agar proses pemakaman dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan. Namun demikian pihak keluarga kekeh untuk menolak. Untuk sementara proses pemakaman tetap dipantau oleh Satgas Covid ke Kecamatan Menerja. Di sini ada tenaga kesehatan Satpol PP tetap untuk memantau proses pemakaman ini dengan menjaga jarak sangat signifikan ini. Demikian Junadi melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Sementara dari pihak keluarga sudah dikasih suratnya belum, Pak? Itu saya sendiri, saya belum nanyakan apa ada suratnya apa tidak. Iya. Saya tidak tahu itu apa ada suratnya dari COVID-19, saya juga tidak tahu. Makanya saya minta kalau memang dinyatakan COVID-19, saya mohon dari pihak kepemerintahan itu harus menyatakan betul-betul, misalkan memang dari COVID-19 apa buktinya dan apa anunya itu harus ada bukti dari anu. Bapak sebagai apanya keluarga, Pak? Kalau saya keponakan dari almarhum, ya. Keponakan. Ali Muhyiddin, Bapak Ali Muhyiddin. Intinya berharap ke pemerintah dalam hal ini Satgas COVID-19 untuk memberitahu secara dari rumah sakit itu juga. Siap Bapak. Berarti harapannya cuma itu, Pak. Terus yang terakhir, Pak, ini kan proses pemakaman dilakukan dengan tidak menggunakan protokol. Nanti mungkin dari pihak keluarga ada antisipasi untuk melakukan proses kesehatan lainnya, Pak. Kalau itu mungkin kalau orang kampung itu biasanya nggak pada mau. Ya itu biasanya itu nggak pada mau itu biasanya. Kebiasaan itu. Ini nanti kan harusnya di kontak tracing, Pak. Karena jadinya terkonfirmasi, kemudian kemarin dimandi dan sebagainya. Harusnya nanti petugas kesehatan kepada mereka-mereka yang tapi insya Allah itu bukan karena COVID-19, karena yang memang udah sepuh, udah memang kalau menurut secara kelapan itu mangsane tiba, bengen niku mawon. Ini hasil dari rumah sakitnya, ini dari puskesmas ini. Cuma memang untuk data otentik yang bentuknya lembaran masih di rumah sakit Rafa. Mestinya ini kita diberi fotonya. Kalau mboten bisa numpun, mboten bisa ketonan deh mripate mudah. Ya, yang penting ini saya sudah mereka ini Nyonya Sartina ini ya. Tes swab COVID-nya, COVID itu hasil positif, nilai normalnya ini negatif, Pak. Dan nilai normal itu negatif berarti? Ya harus ini hasilnya positif, Pak. Hasilnya positif, harusnya nilai normalnya itu negatif. Ya udah, tentunya Bapak apapun itu prosesnya, bagaimanapun itu, yang jelas COVID-19 itu ada dan memang menjadi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan kita saling menjaga kesehatan. Intinya itu kita sama-sama harus sadar nanti kedepannya harus bagaimana agar COVID tidak merajalela gitu ya, Pak, ya. Insya Allah kalau kita ini selalu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan selalu merajalela. Karena yang membuat COVID adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita jangan menjauhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kita harusnya selalu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekarang, masya Allah. Oke, Bapak, terima kasih, Bapak Lasmiatun. Ya. Ini kan sebagai perwira pemakaman ya, kalau dari struktur ini. Terus ini kan diketahui memang terkonfirmasi positif COVID. Sementara kan untuk pemakaman kan tidak menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Ya. Terus tanggapan Ibu sebagai perwira pemakaman bagaimana? Ya, kami dari Satgas COVID Kecamatan Menerja, juga dari puskesmas yang hari ini di Jalan Desa, ya, sudah melakukan mediasi kepada keluarga dari Bu Safinah untuk pemakamannya dilaksanakan dengan prokes. Tapi dari pihak keluarga tetap tidak mau untuk pemakamannya dengan prokes. Kemudian semua
artinya semua ini juga tidak menggunakan APD dan sebagainya. Artinya tidak pakai prokes lah. Tapi kan intinya dari Satgas sendiri sudah melakukan apa arahan-arahan dan ya tadi malam dari Satgas Covid, dari ini Pak Mantri, dari Pol PP, kemudian dari pihak polisian juga sudah melakukan edukasi kepada pihak keluarga, tapi tetap tidak mau untuk dilaksanakan pemakaman secara protokol kesehatan. Terus dengan kejadian ini tentunya akan dari pihak kesehatan, terutama ini kan wilayah kerja Puskesmas Wanaraja 2 ya, akan melakukan tracking nggak nanti? Berdasarkan himbauan dari pihak Satpol PP, Kapolsek, nanti tetap kita akan lakukan tracking. Jadi nanti untuk yang keluarga yang kontak erat dengan Basartina itu nanti kita akan data semua. Nah, nanti yang terdata itu nanti akan kita tracking setelah pemakaman selesai. Berarti nanti atau berapa hari kemudian? Biasanya menunggu masa inkubasi sekitar 2-3 hari. Yang jelaskan dari pihak Satgas sudah melakukan apa mediasi, arahan-arahan ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu, selamat siang. Dengan kasus almarhumah ini yang baru dikebumikan, kita menghadapi keluarga yang memang luar biasa, artinya sulit untuk diberikan masukan dan juga memang punya prinsip tersendiri, tapi prinsip yang menurut saya tidak pas, sehingga kita perlu mengingatkan sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan nanti setelah dijelaskan oleh dokter, nanti kapan kita harus melangkah, karena ini biasanya menginkubasikan 3-4 hari ya. Ya, kalau sekarang kita langsung kontak erat, mungkin hanya baru identifikasi nama-namanya tadi dulu. Nanti kontak erat sekaligus antigen. Mungkin nanti setelah ada koordinasi antara Pak Dokter dengan DKK dan sebagainya. Kita masih diberi kenikmatan masyarakat, namun masih kita bisa bertemu ini dalam rangka membahas melanjutkan daripada proses yang tadi malam kita didapat oleh provinsi kita yang notabene ada kalau nanti alhamdulillah sudah dilaksanakan apapun mungkinnya tadi malam kita tidak alhamdulillah provinsi langsung melapor di via SMS juga tadi menghadap langsung di kantor memaparkan apa yang terjadi di Malang. Untuk itu tadi sudah disampaikan Pak Camat semuanya, tapi lebih dahulu ya Bapak tahu ada ini ya Satgas Covid untuk kecamatan di Wanaraja, pimpinan Satgas adalah saya dan Pak Camat. Apapun bentuknya, kalau nanti ada suatu permasalahan di lapangan harus lapor Pak Camat dan ditentukan oleh Pak Camat dan direkomendasi oleh Pak Dokter. Tadi sudah dijelaskan bahwa notabene orang tersebut adalah terkena COVID. Betul, sekarang sudah merajalela di mana-mana. Untuk itu pedoman yang satu, kalau sudah ada rekom dari Pak Dokter, sudah tidak boleh lagi mengelak, harus mendukung warganya, warganya Pak Camat. Itu agendanya tadi malam sudah dilaksanakan, sudah oke, dan bisa dilanjutkan karena sudah diumumkan. Ini agenda yang akan dilaksanakan bagaimana orang yang di rumah, orang yang di tetangga, paman, bibi, dan saudara-saudaranya, klasternya di keluarga dan sebagainya. Kotak-kotaknya itu yang kita perlu cari. Betul nggak Pak? Yang kita cari. Untuk itu nanti kita sama-sama ke rumah keluarga dan bisa panggil dan nanti bisa di sesuai dan sebagainya di sama Pak Dokter. Terserah nanti. Itu benar Pak Dokter, tapi didampingi oleh dipawai oleh kita. Itu tanggung jawab saya. Nanti kalau dia tidak mau, kita panggil. Apa lagi tidak mau? Kami kira Pak Dokter. Oh, ini adalah penglimanya Pak Dokter. Terima kasih. Cerah itu. Semua juga tahu. Kalau dari lama terakhir. Ini merupakan kasus yang langka ya. Langka dalam arti apapun harapan kita ternyata tidak
sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan kita sebagai tim kesehatan di sini memang sudah memediasi, mengedukasi dengan pendampingan dari Satgas Kecamatan, dari Babinsa, dan Polsek semuanya. Ternyata memang agak sulit ya dari keluarga karena sudah mempunyai pemahaman yang berbeda tentang lokasi dulu, kontak erat, minta bantuannya mungkin di lapangan nanti Pak Kades dan Pak Kadus, bantu dari Babinsa. Kita identifikasi dulu kontak eratnya siapa saja. Mungkin nanti ya kalau hari Selasa di Rabu karena untuk masa inkubasi biar lebih optimal, nanti kita akan lakukan swab antigen. Terlebih dahulu saya akan koordinasi dengan beliau di Babinsa ini karena bagaimanapun juga kasus ini sudah merambat atas nih Pak Camat, jadi saya koordinasi dulu karena memang sekarang untuk tracing kan memang difokuskan untuk yang kontak erat yang bergejala. Kalau yang tidak bergejala untuk isolasi mandiri. Tapi untuk pengejawalan kasus ini mungkin nanti beliau dari Bukadinkus ada semacam kebijakan. Jadi kebijakan khusus karena memang kasusnya langka. Nanti atas izin beliau, nanti kita akan melakukan tracing massal dalam artian swab antigen massal. Kita akan pilah-pilah kalau yang memang positif ada gejala ya mungkin kita rujuk ke rumah sakit, yang tidak ada gejala ya kita isolasi mandiri. Dan selama fase identifikasi dan pemeriksaan massal, mungkin mohon bantuan dari Satgas Kecamatan, Pak Camat, Pak Darami, Pak Kapolsek untuk pendampingan. Dalam artian kita di lapangan kalau bekerja sendiri tidak mungkin. Jadi mohon bantuannya, mungkin koordinasinya nanti untuk lebih pendampingan, edukasi, bahwasanya tujuannya dari kasus COVID ini adalah menghentikan penyebaran karena proses penyebaran sangat cepat. Terima kasih. Tentunya kami mohon maaf sekali atas kejadian ini karena kami tidak berusaha semaksimal. Kemarin saya langsung dari Kota Cipah ada laporan ke rumah ya kita ya. Terus saya bertindak langsung menemui Pak Kadus, menemui Pak Sekdes untuk dikomunikasikan bersama. Namun karena dasar yang belum kuat sehingga kami tidak bisa masuk menyampaikan ke ruangan. Kalau yang dulu yang di Ganja itu karena sudah ada dasar, makanya saya langsung sampaikan ke lokasi karena Jumat ya malam sudah sampai malam ini dan hasilnya mungkin Pak Naga juga bisa. Terima kasih.